Shalom, kali ini kita akan renungkan Injil yang ada dalam kitab dari Zakaria. Ini merupakan lanjutan dari beberapa minggu-minggu sebelumnya, berbulan-bulan sebelumnya, tentang Injil yang ada dalam kitab-kitab yang ada di dalam Alkitab. Nubuat Zakaria dimulai dengan serangkaian penglihatan yang jelas dan rumit, dan akan mudah tersesat jika mencoba menjelaskan detail yang rumit. Namun, kita tidak dibiarkan sendiri untuk mencoba memahami penglihatan ini. Tuhan mengutus malaikat yang menafsirkan pada Zakaria dan juga kepada kita, dan kita dapat menentukan makna dari penglihatan yang dijelaskan dalam komentar-komentar malaikat itu. Dia berulang kali mengarahkan kita kepada kedatangan tunas, seperti di Zakaria 3 ayat yang 8. Dengarkanlah hai umat besar Yosua, engkau dan teman-temanmu duduk di hadapanmu, sungguh kamu kurang satu lambang, sebab sungguhnya aku telah mendatangkan hamba-Ku yakni sang tunas. Dan juga di Zakaria 6 ayat yang ke-12. Katakanlah kepadanya, begini Tuhan Tuhan semesta alam, inilah orang yang bernama Tunas, dan ia akan bertunas dari tempatnya, dan ia akan mendirikan bait Tuhan. Ini tunasnya merupakan keturunan mesianik Daud yang dijanjikan dalam Yeremia 23 ayat yang kelima dan Yeremia 33 ayat yang 15, yang menggabungkan dirinya dalam jabatan raja-raja dan imam-imam. Yang Zakaria 6 ayat yang ke-13. Dialah yang akan menjadikan bait Tuhan, dan dialah yang mendapatkan keagungan dan akan duduk kita di atas tatanya. Di sebelah kanannya ada seorang imam, dan pemuhakatan tentang damai akan ada di antara mereka berdua. Tunas ini akan memurnikan umatnya dan menghapus dosa manusia dalam suatu hari, seperti katakan di Zakaria 3 ayat yang ke-9. Sebab sesungguhnya permata yang telah berselamat pada Yosua, satu permata yang bermata itu, sesungguhnya aku akan memikirkan bukan di atasnya. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, dan aku akan menghapuskan kesalahan negeri ini dalam satu hari saja. Ketika menulis kepada orang-orang yang putus asa karena hidup setelah di pembuangan, di hari yang penuh dengan hal kecil seperti yang ada di Zakaria 4 ayat yang ke-10. Sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Yang tujuh ini adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Ketika tampaknya hanya ada sedikit kemajuan menuju masa depan yang gemilang yang dijanjikan oleh para nabi sebelumnya, Zakaria mendorong mereka untuk menantikan hari ketika Tuhan akan bertindak sekali lagi. Raja yang benar akan datang untuk membawa keselamatan dan mengakhiri perang dan penderitaan seperti yang ada di Zakaria 9 ayat 9 sampai 17. Kita akan baca ayat 9 dan 10 aja. Bersorak-soraklah dengan yakin, Vision, bersorak-soraklah hai Yerusalem, lihat Rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan menghadapi seekor kuda beban yang mungkin. Ia akan menyiapkan kereta-kereta Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Musuh perangnya akan dilenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan membentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi.
kedatangan itu secara mengejutkan akan mengakibatkan penyusutan kepada Allah sendiri yang akan menjadi sarana yang dengannya mata air pembersihan akan dibuka untuk dosa. Seperti yang katakan di Zakaria 12 ayat 10 sampai Zakaria 13 ayat yang pertama. Gembala yang baik akan dipukul demi domba-dombanya yang akan terus menanggung penderitaan besar sampai akhir zaman. Seperti yang katakan di Zakaria 13 ayat 7 sampai Zakaria 14 ayat yang kelima. Namun hasil dari masa penderitaan dan rasa sakit itu akan jadi kemenangan akhir Allah dan pembenaran umatnya, seperti yang katakan di Zakaria 14 ayat yang ke-9. Maka Tuhan akan jadi raja atas seluruh bumi, dan pada waktu itu ada satu-satunya, namanya satu-satunya. Mengingat semua tema mesianik ini tidak mengherankan bahwa kitab Zakaria adalah satu kitab perjanjian lama yang paling sering dikutip di perjanjian baru. Dan ini merupakan di hosting yang terakhir di tahun 2024. Dan sisa kitab Maleakhi di perjanjian lama dan kitab-kitab yang ada di perjanjian baru akan kita bahas di tahun 2025 sampai dengan kitab Wahyu. Ya, makanya tetap subscribe ya, supaya bisa tahu update-nya tentang konten-konten apa yang ada di channel ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, mendengar yang melepas dalam hatinya, dan bahkan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ia seperti orang yang meninggikan rumah di atas batu, dan apabila ada angin yang menerjangnya, rumah itu akan roboh. Amin. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika kalian tertarik dengan konten ini. See you and God bless you.